kenapa kita impor beras? Bukan karena produksinya yang kurang. Ini pilihan rasional untuk mengakibatkan harga di masyarakat rendah. Tapi kalau kita impor pangan, kita tidak pro petani. Kita tidak boleh impor pangan terus, setuju. Itu harus diperbaiki secara menengah panjang. Harga beras di pasar internasional itu turun 15 tahun terakhir ini. Kenapa? Ya pasti oversupply, produktivitas yang tinggi. Petani kita itu harga pokok produksinya lebih tinggi karena biaya sewa lahan, karena buruh tani. Pemerintah punya itikat agar petani itu tidak sewa lahan lagi. Itulah yang sekarang bagi-bagi sertifikat. Ini menyelesaikan masalah nggak? Tidak. Tapi ini memberikan sinyal bahwa ke depan kita itu arahnya merestrukturisasi daya kompetitif kita di sektor pangan. Ini akan selesai nggak? Tidak. Butuh nanti zonasi lahan. Kalau lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan menjadi non-pertanian. Di negara lain sudah terjadi konsolidasi lahan, sehingga harga pokok produksi gabahnya rendah. Kedua, lahan luas itu dikerjakan dengan mekanisasi. Buruh tani itu harus ditransformasi ke sektor industri hilir pertanian. Dirintis oleh pemerintah dengan BUMDes, Korporasi Pertanian, dan juga pemasaran oleh pemerintah daerah. Itu sinyal perbaikan menengah panjang. Atau dia bergeser ke hortikultura. Misalnya saya punya varietas duren yang luar biasa spesifiknya, tidak elastis terhadap harga. Kalau beras itu elastis terhadap harga. Kopi misalnya, atau teh, lahannya kecil, tapi karena produknya unik, mereka masih bisa sejahtera. Di sini peran riset yang dilakukan oleh lembaga benih. Karena kita ini negara hortikultura yang tidur. Jadi itulah peran kaum-kaum terdidik di industrialisasi pertanian. Kita akan optimis menyongsong 4.0 karena kita memperbaiki industri 1.0, 2.0, dan 3.0 sekaligus. Nah ingat, di negara manapun yang pertaniannya maju, negaranya maju.